Halo teman-teman semua, selamat datang di video pertama aku. Perkenalkan, nama aku Ana. Aku di sini mau cerita tentang betapa luar biasanya doa, termasuk ucapan ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ucapan itu adalah doa, dan itu memang benar adanya. Karena pikiran, ucapan itu memberikan sebuah energi kepada alam semesta, kepada lingkungan, kepada Allah atau Tuhan yang kita percaya bahwa kekuatan ucapan, pikiran itu luar biasa. Aku hari ini baru saja mengalami peristiwa yang naik turun. Karena dulunya aku bekerja, jadi karena aku bekerja sambil lanjut S1. Sebelumnya aku adalah seorang D3, berarti saya baru lulus D3, terus saat kerja saya baru lanjut S1, dan S1 nya itu pun berlangsung sangat panjang, hingga hari ini pun belum selesai. Jadi ada suatu masa ketika aku sudah tidak bekerja lagi. Nah, saat itu aku memutuskan gimana kalau misalnya aku istirahat sebentar dan menyelesaikan skripsiku yang tertunda sangat lama. Ya, sebelumnya tahun 2023 bulan Februari saya sudah ujian proposal. Teman-teman sudah ujian proposal, itu kan langkahnya tinggal sedikit lagi tuh. Namun saat itu ketika proposalnya sudah direvisi dan sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing, dan itu posisinya sudah semua tanda tangan, tinggal saya bawa ke pihak admin kampus untuk minta tanda tangan ketua yayasan. Kalau di sekolahku seperti itu. Dan karena di luar ekspektasi ya, saya mendapatkan tawaran kala itu di pekerjaan untuk menjadi karyawan tetap. Saat itu bulan Februari, Maret, April itu adalah bulan-bulan sibuk. Aku harus mempersiapkan tes dan lain-lain yang pada akhirnya tidak lolos, ya itu nggak masalah ya. Aku memutuskan untuk melanjutkan skripsi aku. Nah, saat itu ada salah satu dosen, jadi kan pengujinya 3 orang. Yang 2 itu saya bertemu di kampus dan beliau tanda tangan langsung di kertas. Tapi yang terakhir itu beliau minta untuk online saja. Untuk online saja. Jadi keduanya udah di kertas, tinggal kurang satu nih. Dan beliau kebetulan saat itu online-nya telat karena saya bekerja di suatu perusahaan yang kita tidak bisa langsung cuti pergi, dan kuliah saya di luar kota. Saya itu online kan, kuliah online, tapi saat minta tanda tangan saya datang ke kampus, jadi saya perlu waktu untuk cuti. Nah, jadi nggak asal kita bisa pergi kapan aja untuk pergi ke kampus, jadi ada saatnya kita harus cuti. Nah, udah nih, beliau si ibu dosen tersebut sudah mengirimkan tanda tangannya di email, dan saya sudah melihat, oh iya sudah ditanda tangan. Udah dong, santai, fokus aja ke ujian yang di perusahaan. Fokus aja lah yang ujian yang di perusahaan dulu. Ini pending lagi ya kan. Saat saya sudah tidak bekerja, ibu saya bilang ya udah lanjut aja skripsinya. Setelah saya lanjut skripsinya,
saya ambil berkasnya dan saya memutuskan tiba-tiba, ya udahlah, saya kuliah di kota Semarang, udahlah pesen tiket kereta ke Semarang lah, pagi-pagi kan, tiket paling pagi gitu kan. Malamnya sih baru beres-beres, aduh tanda tangan ini baru saya ketik gitu, loh kok di email nggak ada tanda tangannya. Aku coba kan cari satu persatu, atau kenapa kok bisa hilang gitu loh. Dan tanggal yang saat dosen tanda tangan di proposal, mereka kan mencantumkan bulan dan tanggal, bulan dan tahun. Seingat saya sih sama harinya, cuma dosen yang via online itu kirimnya via email di sore harinya, di jam 5 sorenya. Saya masih ingat banget jelas. Saya lihat lagi tanggalnya, saya lihat lagi, kok di email nggak ada, bener-bener nggak ada. Saya cari satu persatu, saya minta teman saya untuk mencarikan, barangkali saya nggak teliti atau apa ya. Teman saya juga nyari nggak ada. Aku berangkat karena udah beli tiket, diantar ke stasiun di kereta, karena itu kereta pagi ya. Saya berdoa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, semoga saya tuh nggak sia-sia gitu loh ke Semarang, ada hasilnya gitu loh. Bener-bener kayak berdoa, pokoknya pasrah, udahlah doa pasrah kepada Allah. Setelah jam 7, karena saya kan nggak berani WA, saya juga karena HP yang dulu itu yang berisi nomor dosen itu hilang, rusak pecah. Laptop saya lama juga hilang, maksudnya rusak, mati. Wah, harusnya sih ada, saya sudah download di laptop yang lama, tapi nggak tahu bener-bener, harusnya di laptop yang baru juga ada dong historinya ya kan. Itu bener-bener nggak ada, hilang semuanya. Jadi saya ke Semarang tanpa membawa satu tanda tangan dosen. Nggak berani dong, karena saya kan penakut kan ya, tipe orang yang harus prepare sekali gitu loh. Terus soalnya saya takut administrasi kampus, saya takut. Jadi saya tuh harus kayak menyiapkan semuanya gitu, berdoa, ya Allah. Saya juga kan nomornya hilang, kebetulan saya inget banget nih, awal saya minta revisi dulu itu saya cari nomornya di Instagram, saya cari WA-nya beliau, saya ketik namanya. Terus beliau kan juga usaha roti, jadi beliau tuh mencantumkan nomor WA. Nah ini beliau mencantumkan nomor WA-nya, di situ saya catat, saya coba chat, saya ceritakan bahwa ibu, saya sudah meminta revisi dan ibu sudah menandatangani via online, tapi di pertengahan 2023 tuh HP dan laptop saya tuh hilang, rusak bu. Si ibu juga bilang harusnya ada dong body story. Iya bu, saya juga harusnya nemu, tapi itu nggak ada bu, nggak ada kan. Nah, dan saat saya WA, saya tunggu, ya Allah sambil saya tutup mata, saya nunggu jam 8, ya Allah semoga jam 8 balas di mulut, tapi di pikiran saya dan di hati saya, aduh ibu ini pasti jawabnya jam 5 lagi. Saya nggak sinkron dong antara energi yang saya keluarkan, saya berdoa semoga jam 8 balas biar sat-sat prosesnya, tapi di hati saya dan pikiran tuh kayaknya sih ibu ini balasnya nanti jam 5. Dan iya dong, beliau balas, cuma beliau bilang kayak gini, beliau jam 8 lebih balas
tapi beliau jawab gini, Mbak, saya sudah bukan dosen di univ itu lagi, saya sudah resign dari situ. Aduh Bu, gimana dong Bu? Saya kan kurang tanda tangan Ibu, dan Ibu sudah melihat dulu, sudah melihat revisian saya. Terus gimana Bu? Terus ibu dosen tersebut menyarankan saya untuk hubungin pihak kampus. Saya coba hubungin pihak kampus, tapi saya sudah pikiran kayak mesti balasnya lama nih kalau kampus. Akhirnya saya coba jalan-jalan di mall, saya makan pempek. Sambil makan pempek, saya tuh mengerjakan beberapa pekerjaan online, dan saya tuh membuat videonya tuh 15 kerja, 15 jam main di Semarang, dan itu benar-benar saya ucapkan dan saya pikirkan, teman-teman. Dan saat sore, dan saat pukul 2:30 pihak kampus balas, akhirnya ya sudah, nanti tanda tanya diganti dosen ini. Saya lanjut tanya kan, apakah nanti diganti Bu namanya, dan gak dijawab lagi oleh pihak kampus gitu. Terus saya pikir, terus saya akhirnya inisiatif kan, minta nomor handphone dosen yang akan saya ganti tanda tangannya kan, karena Bu dosen tersebut kan sudah resign, sudah gak di kampus gitu, sedangkan tuh posisi namanya tuh udah ditandatangan dosen pembimbing. Saya sudah tanda tangan, penguji 1 sudah tanda tangan, penguji 2 sudah tanda tangan, tinggal penguji 3 itu online. Nah, beliau tuh online tanda tangannya. Nah, kalau misalnya nih, kalau saya ganti tanda tangannya, berarti saya harus buat baru lagi dong, harus minta tanda tangan penguji 1, penguji 2, dosen pembimbing saya, dan itu tuh lumayan memakan waktu kan, karena beliau juga mengajar untuk S2 kan, jadi beliau tuh sangat sibuk. Akhirnya ya udah pasrah, udahlah, saya karena kan akhirnya dosennya pengganti tuh balasnya cukup singkat, besok, dan posisinya tuh udah sore. Berarti bener dong, saya nginep. Ucapan saya yang 15 jam main di Semarang beneran kejadian dong. Dan omongan saya yang pertama yang pagi-pagi dia, pasti ibunya tuh sore-sorenya balasnya sore, walaupun di paginya udah balas tapi singkatnya. Saya udah nggak kerja di situ, coba kamu tanya ke pihak kampus. Setelah saya sudah dapat persetujuan kampus untuk dosennya tanda tanya diganti, sorenya 4:05 Bu dosennya tuh ngirim email yang dulu pernah dikirimkan ke saya, yang ada tanda tangan beliau, dan saya harus menginap kurang lebih 15 jam di Semarang. Wah, makanya tuh ternyata ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu tuh membawa energi gitu loh, untuk membawa sinyal gitu. Oh, berarti orang ini tuh maunya seperti ini gitu loh. Ini saya nangis dong, ya Allah, apa yang aku lakukan, kenapa aku berdoanya tuh kayak gitu. Kalau misalnya aku berdoa sehari selesai, insya Allah masih bisa jadi sehari itu selesai. Jadi bagi teman-teman semua, ya Allah, kita harus memperbaiki apa yang kita ucapkan, dan yang lebih penting lagi, kita harus membersihkan hati kita, pikiran kita, untuk berpikir dan merasa itu yang baik gitu loh. Jangan pernah berpikir ataupun merasakan hati kita tuh sesuatu yang jahat.
apalagi berucap. Jadi ternyata alam semesta itu tidak mengetahui kalau kita itu berpikir negatif atau positif. Jadi yang akan didatangkan oleh alam semesta, oleh Allah, atau oleh Tuhan yang kita percayai, bahwa itu yang kita doakan, apa yang kita ucapkan berarti itu yang didoakan gitu. Jadi betapa pentingnya kita untuk berucap, untuk berpikir, untuk merasakan sesuatu yang baik setiap harinya, karena itu yang akan membawa energi itu juga ke diri kita. Luar biasa banget ya. Dulu aku tuh sering berpikir aku bodoh, aku ini, dan aku nggak mampu, dan akhirnya ya aku nggak lolos ujian karena aku merasa diri aku nggak mampu. Jadi untuk kalian semua, jangan pernah berpikir, yang pertama itu kita harus memperbaiki diri kita, inner work. Jadi diri kita itu seperti dibersihkan gitu. Stop jauhi misalnya gosip. Siapa sih yang nggak suka gosip kan? Gosip kan asik banget ya mas. Stop bergosip, membicarakan orang lain, karena apa yang kita bicarakan buruk terhadap orang lain akan berbalik ke diri kita sendiri, karena kita yang mengucapkan. Jadi kita seolah-olah tuh alam semesta tuh menganggap bahwa itu permintaan kita. Yang kedua, mulai berpikir, karena manusia tuh nggak selamanya berpikir positif ya. Jadi alangkah baiknya kita harus mempunyai pagar di diri kita. Nggak apa-apa marah, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa sedih, tapi kita tuh harus merubahnya dengan cepat gitu. Soalnya kalau kita sedih terlalu larut-larut, yang ada tuh akan tambah parah sedihnya. Jadi saya harap teman-teman saya mulai hari ini, video ini saya buat untuk sebagai reminder untuk diri saya. Hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin, dan saya harus karena masa depan kita itu, kita bisa loh melihat masa depan, gak cuma peramal dong yang bisa melihat masa depan. Karena masa depan kita itu dibentuk dengan karakter dan watak kita hari ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita hari ini tuh semangat, kita baik, kita berpikir positif, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, pasti masa depan kita akan mengikuti seperti itu. Wajar sedih, wajar marah, wajar nangis, nggak apa-apa, karena kita manusia biasa ya. Kita nggak bisa nggak nangis, kita nggak bisa nggak sedih, nggak. Tapi di atas itu semua kita harus mempunyai pagar agar cepat men-switch dari pikiran yang lagi terpuruk itu, langsung itu nggak apa-apa, mungkin ini bukan jalannya, pasti di depan ada jalan yang terbaik. Aku harus melakukan yang terbaik, aku harus melakukan sesuatu yang baik setiap harinya, karena keberanian dan kebaikan harus kita lakukan setiap hari untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Terima kasih, dadah.